Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi aljabar linear elementer yaitu tentang spanning set. Sebelumnya mari saya perkenalkan, saya Muhammad Fadil Agus Mahmudin. Saya Bahrul Ulum. Saya Muhammad Fatini Amolana Asy'ari. Saya Ferdian Putra Firmansyah. Baik, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang definisi dari spanning set. Kemudian ada dua teorem, yaitu teorem 4.3.1 dan 4.3.2. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu definisi. Jadi span dari sebarang set S yang memiliki vektor 1, vektor 2 dan sampai vektor n adalah himpunan dari semua kombinasi linear dari vektor di dalam S. Jadi kita bisa mengatakan span S yaitu span dari V1, V2 sampai Vn, yaitu himpunan dari A1 kali V1 ditambah A2 kali V2 seterusnya sampai AN dikali Vn, dengan A1, A2 dan sampai AN itu adalah anggota bilangan real. Span S adalah ruang vektor V atau S span V jika setiap vektor V di dalam ruang vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan A1 kali V1 ditambah A2 kali V2 seterusnya sampai AN dikali Vn, di mana A1, A2 sampai AN itu adalah skalar. Nah, baik, selanjutnya adalah teorem 4.3.1. Nah, pada teorem ini, jika S yaitu W1, W2 hingga Wn adalah sebuah himpunan vektor pada ruang vektor V, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah himpunan W dari semua kombinasi linear dari vektor di S adalah subruang dari V, dan yang kedua, himpunan W pada bagian A adalah subruang terkecil dari V yang berisi semua vektor di S, dalam artian bahwa setiap subruang lain yang ada pada vektor-vektor tersebut mengandung W. Oke, selanjutnya adalah contoh dari teorema 4.3.1. Misal, pada ruang vektor V terdapat himpunan S, yaitu V1, V2, A, W sama dengan span S, yang berarti AV1 plus BV2, A dan B anggota bilangan real. W merupakan subruang dari V. B, misal R sama dengan V1, V2, V3. R memuat semua vektor di S sehingga S merupakan subset dari R. R aksen sama dengan span R sama dengan AV1 plus BV2 plus CV3 dengan A, B, C anggota bilangan real. R aksen memuat W, yaitu ketika C sama dengan 0 dengan W subset dari R aksen, maka menunjukkan W yang mana adalah span S lebih kecil daripada R aksen yang mana adalah span R. Oke, selanjutnya adalah teorema 4.3.2. Teorema ini mengatakan jika S sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn dan S aksen sama dengan W1, W2, W3 sampai Wn adalah himpunan tak kosong dari vektor-vektor pada ruang vektor V, maka span V1, V2 sampai Vn sama dengan span W1, W2 sampai Wn. Jika dan hanya jika setiap vektor pada S adalah kombinasi linear dari vektor di S aksen dan vektor pada S aksen adalah kombinasi linear dari vektor di S. Jadi ketika kita mempunyai suatu himpunan tak kosong pada vektor-vektor ruang V, di mana S-nya di sini itu merupakan kombinasi linear dari S aksen dan S aksen merupakan kombinasi linear dari S, maka teorema ini menjamin bahwa span dari anggota S V1, V2 sampai Vn sama dengan span W1, W2 sampai Wn. Untuk selanjutnya adalah soal. Di sini kita mempunyai 4 buah soal. Yang pertama adalah misalkan V1 itu sama dengan 1,6,4, V2 2,4, min 1, V3 sama dengan min 1,2,5 dan W1 sama dengan 1, min 2, min 5 dan W2 sama dengan 0,8,9. Di sini kita diminta menggunakan teorema 4.3.2 untuk menunjukkan bahwa span dari V1, V2, V3 sama dengan span dari W1 dan W2.
Oke, baik, saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuktikan apakah span dari V1, V2, dan V3 itu sama dengan span dari V1, V2, V1, dan V2. Pertama-tama kita harus mengetahui apakah V1 itu merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2, V2 kombinasi linear dari V1 dan V2, dan V3 merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Dan juga kita harus membuktikan bahwa V1 juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3, dan V2 juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Oke, pertama-tama kita akan mencari tahu apakah V1 itu dapat dibentuk melalui kombinasi linear dari V1 dan V2. Oke, di sini berarti V1 sama dengan K1 kali V1 yaitu 1, min 2, min 5 kali tambah K2 kali V2 nya 0, 8, dan nah, maka dari itu kita akan dapat K1 K2 nya 0 langsung koma, K1 min 2 K1 ditambah 8 K2 koma, min 5 K1 ditambah 9 K2. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan linear sederhana ya, di mana K1 sama dengan V1 yang elemen pertama 1, K2 min 2 K1 ditambah 8 K2 ini sama dengan 6, dan min 5 K1 tambah 9 K2 sama dengan 4. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa K1 sama dengan 1. Kita tinggal masukkan K1 nya ke sini, nanti akan ditemukan bahwa K2 sama dengan min 1 kali min 1 ditambahkan sini 8, 1 juga. Jadi terbukti bahwa V1 merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Oke, next, selanjutnya apakah V2 merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2 yang hanya relatif sama atau sama saja. K1 kali V1 min 2 min 5 tambah K2 0,8,9. Nah, berarti di sini akan nanti ketemu lagi K1 sama dengan 2 min 2 K1 tambah 8 K2 sama dengan 4, dan min 5 K1 tambah 9 K2 itu akan sama dengan min 1. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa K1 sama dengan 2. Dengan memasukkan ke persamaan yang kedua atau ketiga, kita akan mendapat bahwa K2 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah V3 itu kombinasi linear dari W1 dan W2. Kita bisa dilihat di sini ya bahwa semua elemen di V3 merupakan hasil kali min 1 dari elemen di W1, sehingga kita dapat langsung saja bahwa V3 itu sama dengan W1 kali min 1 dan ditambah W2 kali 0. Nah, dimana nanti artinya K1 nya ini sama dengan min 1 dan K2 nya sama dengan 0. Di sini juga sudah terbukti bahwa V3 merupakan kombinasi linear dari W1 dan W2. Oke. Ini sudah terbukti dari semua V1, V2 dan V3 merupakan kombinasi linear dari W1 dan W2. Nah, apakah W1 dan W2 juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2 dan V3? Kita akan buktikan. Di sini W1 harusnya sama dengan V3, di mana W1 itu merupakan hasil kali V1 dari setiap elemen dari V3. Jadi kita dapat menuliskan seperti ini, min 1 kali V3, atau kita urutkan dari awal aja, jadi 0 kali V1 tambah 0 di V2 tambah min 1 kali V3, dimana nanti akan dijumpai, sudah kita ganti spidol dulu, kita akan menjumpai bahwa sama aja, dimana nanti kita akan menjumpai K1 itu sama dengan 0, K2 sama dengan 0 juga, dan K3 sama dengan min 1. Terbukti bahwa W1 merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3.
Oke, next kita akan membuktikan bahwa W2 itu juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. W2 sama dengan K kali V1 1,6,4 ditambah K2 kali V2 2,4,1 ditambah K3 min 1 sama 2,5. Jadi berarti kita akan mempunyai K1 ditambah 2K2 2K2 ditambah minus K3 atau langsung kita kurangi K3 aja, koma 6K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3. Kita bawah aja K1 koma K1 4K1 ditambah dikurangi K2 ditambah 5K3. Oke, dari sini kita akan mendapatkan K1 plus 2K2 tambah kurangi K3 kan sama dengan 0, dan 6K1 tambah 4K2 ditambah 2K3 akan sama dengan 8. Selanjutnya adalah K1 4K1 kurangi K2 tambah 5K3 itu sama dengan 9. Untuk mempermudah menghitung ini kita akan menggunakan matriks. Ini kita akan bilang matriks 1, 2, min 1, 0, dan 6, 4, 2, 8, 4, min 1, 5, 9. Kita akan melakukan OBE. Biasa kita melakukan OBE. Sini saya akan melakukan OBE garis 2 ditambah min 6 garis 1 dan garis 3 ditambah min 4 garis lama atau garis 1. Akan jumpai untuk matriks yang baru. Hasil OBE dimana 1, 6, 4, 2 berarti 0, min 8 ditambah 4, dan min 12 tambah 4 sama dengan min 8, min 6 di 2 dikurangi 6, 2 tambah 6 kemudian 8, ini tetap 0, dan di sini tetap 8, dan min 4 kali 1, min 4 tambahkan 4, 0, min 4 kali 2, min 8 ditambahkan min 1, min 4, min 9, dan min 4 kali min 1 tambahkan 5, 9, 9. Sini kita bisa membagi keduanya dengan min 1 ya, kan kita sini aja kan menemukan hasil 1 min 2 min 1 dan 0 karena ini kita mau bagi B2 bagi min 1 min 8 dan B3 bagi min 9. Sekarang lebih baik bahwa ini min 1 min 1 ini tetap 0 min 1 0 1 min 1 1. Oke, kita lakukan UBE lagi. Sini kita mau lakukan UBE baris kedua, kita tambahkan baris ketiga, maka akan kita dapat matriks yaitu 1 2 1 min 1 0 0 1 min 1 min 1 0 0 0 0. Oke, 0. Ya udah, ini garis 2, garis ketiga kita kurangi garis kedua. Kita akan menjumpai matriks yang terakhir. Di sini tadi kita tahu bahwa ini 0, berarti kita tahu K2 min K3 sama dengan, kita terus saja tadi K2 min K3 sama dengan min 1, dan K1 ditambah K2 2K2 dikurangi K3 sama dengan 0. Nah kita misalkan parameternya adalah K3, berarti kita misalkan K3 itu sama dengan T, maka kita akan menemukan bahwa ya muat kita menemukan bahwa K2 itu sama dengan min K2 min K3 sama K3 sama dengan min 1, berarti K2 min T sama dengan 1, berarti K min 1, berarti K2 sama dengan T min 1 atau min 1 plus T saja. Oke, kita untuk menghemat rumah kita akan masuk K2 nya sama dengan T min 1. Selanjutnya adalah K3. K3 di sini adalah kita bisa lihat ya, kita dari awal aja K1 plus 2K2 ditambah dikurangi K3 sama dengan 0. Berarti 2 kali kita tahu K2 nya T min 1, berarti 2 kali T min 1 tambah 2 kali T min 1 dikurangi T, K3 nya tadi T, dan kita akan menjumpai bahwa
0 terus K1 berarti 2 kali T dikurangi T dipindah ke bawah jadi min T dipindah ke kanan lalu 2 kali min 1 min 2 kita pindahkan ke kanan jadi 2. Nanti kita akan menemukan bahwa K1 gimana lagi kita K sama dengan 2 min C dan T. K1 sama dengan 2 min T dan K3-nya sebagai parameter kita juga tadi T. Apakah benar ketika kita membuat parameter K3T maka K1-nya sama dengan 2 min T akan merupakan kombinasi linearnya? Kita misalkan K2-nya itu 1, T-nya 1 ya. Berarti K3 sama dengan 1, K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 0. Kita coba di sini di kombinasi tadi ya. Berarti K1-nya nanti kan kalau kita ambil T-nya sama dengan 1 berarti dia sama dengan 1 berarti 164 ditambah karena K2-nya 0 berarti ini nanti semua 0 dan K3-nya itu 1 berarti min 1 25 ditambahkan maka hasilnya akan sama yaitu 089. Jadi terbukti bahwa W2 itu juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2 dan V3. Oke. Karena V1, V2 dan V3 merupakan kombinasi linear dari W1 dan W2 dan W1 dan W2 juga merupakan kombinasi linear dari V1, V2 dan V3, maka melalui teorema 4.3.2 kita bisa langsung menyimpulkan bahwa span dari V1, V2 dan V3 itu akan sama dengan span W1 dan W2. Terima kasih. Next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah kita diminta menunjukkan bahwa keempat polinomial pada soal yaitu P1 sama dengan 1 plus X, P2 sama dengan 1 min X, P3 sama dengan 1 plus X kuadrat, P4 sama dengan 2 plus X kuadrat merupakan span P2 atau span P1, P2, P3 dan P4 adalah P2 seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya adalah kita akan menentukan apakah keempat polinomial ini adalah span P2. Oke, seperti yang kita ketahui bentuk dari P2 adalah A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Misalkan kita ambil W ini sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Nah, untuk mengetahui apakah polinomial ini adalah span P2, jadi di sini kita akan membuktikan apakah keempat polinomial ini adalah bentuk linear dari P2. W sama dengan K1 dikali persamaan pertama ditambah K2 dikalikan persamaan kedua P2 tambah K3 dikali persamaan ketiga 1 plus X kuadrat ditambah K4 dikali persamaan keempat 2 plus X kuadrat. Oke, jadi kita langsung masukkan di sini W-nya sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat sama dengan K1 plus K1X. Ini langsung kita kelompokkan aja. Jadi di sini K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah ditambah 2 K4. Kita kurung saja di sini. Ditambah buka kurung K1 ditambah dikurangi K2 ditambah K3 ditambah untuk kurung X dan terakhir ditambah K3 ditambah K4 X kuadrat. Nah, kita sudah menemukan bentuk dari kombinasi linearnya. Jadi kita mengubah kombinasi linear ini ke dalam matriks. Oke, kita ubah persamaan ini menjadi matriks. Di sini 1 1 1 2 A0. Yang kedua 1 min 1 1 0 A1 0 0 1 1 A2. Oke. Nah, ini kita kenakan OBE. Baris kedua ditambah min 1 dikali baris pertama. Jadi di sini kita 1 1 1 2 A0. Sini 0 min 2 0 min 2
A1 dikurangi A0 00 11 A2. Oke, setelah itu kita membagi baris kedua atau mengkalikan baris kedua dengan 1/2. Jadi kita mendapatkan matriks 1 1 1 2 A0 0 1 0 1 min A1 min A0 per 2 lalu 0 0 1 1 A2. Oke, kita pindah ke sini. Oke, karena di sini kita mempunyai 3 persamaan dengan 4 variabel, pasti di sini kita mempunyai banyak solusi untuk persamaan ini. Maka bisa disimpulkan bahwa karena di sini kita sudah mendapatkan bentuk echelon baris dengan 4 variabel dan 3 persamaan, pasti persamaan ini memiliki banyak solusi sehingga menyebabkan untuk K1, K2, K3 dan K4 pasti memiliki nilai, sehingga bisa ditarik kesimpulan span tunggal P1, P2, P3, P4 merupakan P2. Jadi bisa disimpulkan bahwa P1, P2, P3, P4 yang kita ketahui tadi span P2. Terima kasih. Next, contoh soal ketiga ini hampir sama dengan contoh soal kedua, cuma di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa polinomial atau polinomial 1 plus X adalah linear kombinasi dari ketiga polinomial ini, yaitu P1 sama dengan 2 plus X kuadrat, P2 sama dengan 1 min X kuadrat, dan P3 sama dengan 1 plus 2X. Untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan apakah P ada polinomial 1 plus X ini merupakan kombinasi linear dari P1, P2, dan P3. Pertama kita tentukan persamaan linear kombinasinya, yaitu rumusnya P sama dengan K1 P1 ditambahkan K3 P3. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai ini ke dalam persamaan ini, sehingga 1 plus X dengan K1 dikali 2 plus X kuadrat ditambah K2 kali 1 min X kuadrat ditambah K3 kali 1 plus 2X. Nah, kemudian masing-masing ini bisa kita kalikan sehingga menghasilkan sama dengan 2K1 ditambah K2 tambah K3 ditambah, kemudian yang X ini K1 ditambah 2K3X ditambah, kemudian yang bentuk X kuadrat K1 kurangi K2 X kuadrat. Nah, dari persamaan ini bisa kita bentuk menjadi beberapa persamaan. 2K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 1. Kemudian K1 ditambah 2K3 sama dengan 1, dan K1 min K2 sama dengan 0. Nah, dari 3 persamaan ini bisa kita bentuk dalam matriks 2 1 1 1 1 0 2 1 min 2 P1 0. Dari matriks ini kemudian kita lakukan OBE untuk menentukan nilai dari K1, K2, dan K3. Pertama kita tukar untuk baris pertama dengan baris ke-3, sehingga mendapatkan hasil 1 min 1 0 1 min 2 1 2 1 1 1. Nah, kemudian setelah kita menukar baris pertama dan baris ketiga, kita tukar lagi untuk baris pertama dengan baris kedua agar ini tidak 0. Kemudian dari sini bisa kita lakukan operasi OB lagi untuk menghilangkan 1 dan 2 ini dengan cara min 1 dikali baris pertama ditambahkan baris kedua, dan ulangan 2 min 2 baris pertama ditambahkan baris ketiga, sehingga didapatkan hasil 1 1 1 1 1
karena ini sudah ke 0, kemudian kita ubah min 1 ini agar menjadi 1, yaitu dengan cara kita kalikan baris kedua ini dengan negatif 1. Ini kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 1. Ini letak. Nah, karena ini sudah 1, kemudian kita nolkan untuk yang 1 ini di baris ketiga dengan cara kita kali min 1 kali baris kedua ditambahkan dengan baris ketiga dan menghasilkan 1. Kemudian kita ubah min 5 ini menjadi 1 dengan cara kita kalikan dengan min 1/5 sehingga didapatkan hasil 1/5. Nah, kemudian kita nolkan untuk angka 2 di baris kedua dan baris ketiga ini mendapatkan hasil dengan cara min 2 dikali baris ketiga ditambah baris kedua dan min 2 dikali baris ketiga ditambah baris pertama sehingga mendapatkan hasil 1/0 ini menjadi 1/5. Kemudian 0, 1, 0 1/5 juga dan ini 0, 0, 1, 2, 5. Nah, karena ini sudah dalam bentuk epsilon baris reduksi, maka kita bisa menentukan bahwa nilai K1 sama dengan 1/5, nilai K2 sama dengan 1/5, dan nilai K3 sama dengan 2/5. Kita tuliskan di sini. Kemudian, karena nilai K1, K2, dan K3 ini dapat kita tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan 1 plus X ini merupakan linear kombinasi dari P1, P2, dan P3. Terima kasih. Selanjutnya adalah soal keempat. Soal keempat, misalkan V dan W merupakan subspace atau subsewang dari R2 yang dibentuk dari ini 3,1 dan 2,1. Kita diminta untuk menemukan vektor V di V atau di vektor V di V besar dan sebuah vektor W di W dengan catatan atau dengan syarat V plus W itu sama dengan 3,5. Oke. Baik, untuk soal terakhir kita punya V dan W adalah subspace dari R2 dan span 3,1 itu adalah V dan span 2,1 adalah W. Lalu kita disuruh mencari V atau vektor di V, yaitu V anggota V dan W anggota W sedemikian rupa V plus W sama dengan 3,5. Nah, V ini kan span 3,1, berarti kita bisa tulis kalau V itu ya A 3,1 dengan A adalah bilangan real dan B mirip dan B 3,1 2,1 dengan B adalah bilangan real. Berarti kita tahu kalau V itu himpunan 3A, A dengan A itu anggota bilangan real dan B himpunan dari 2B, B dengan B anggota himpunan bilangan real. Nah, untuk mencari V dan B di dalam V dan B sedemikian V plus V 3,5, berarti kita harus tahu kalau 3A, A ditambah 2B, B itu sama dengan 3,5. Kita tulis 3A plus 2B, A plus B sama dengan 3,5. Seperti ini. Lalu kita buat sebagai persamaan 3A plus 2B sama dengan 3 dan A plus B sama dengan 5. Dari sini kita bisa melihat kalau kalau B sama dengan 5 min A agar mudah. Lalu B sama dengan 5 min A ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi kita dapat 3A plus 2 kali B nya tadi 5 min A
itu sama dengan 3. Berarti 3A plus 10 min 2A sama dengan 3. 3A min 2A berarti A. Lalu ke-12 kita kurangi 10, min plus 10 hilang, ya 3 min 10 yaitu min 7. Kemudian A sama dengan min 7 itu kita balikkan lagi ke B sama dengan 5 min A tadi. Berarti B sama dengan 5 min 7. Berarti B sama dengan 12. Kita lihat A min 7 dan B min 12. Berarti vektor V dan B-nya itu dari 3 min 7. V itu sama dengan 3 min 7 dikali A min 7 berarti min 21, min 7. Kemudian untuk B itu adalah 2 kali 12, 12 yaitu 24, 12. Jika kita jumlahkan 24 min 21 plus 24 adalah 3 sesuai, dan min 7 plus 12 adalah 5 sesuai. Jadi vektor V dan B di dalam V dan B yang memenuhi V plus W sama dengan 3,5 adalah V sama dengan min 21, min 7 dan B sama dengan 24,12. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, hello, ayo kita penutupan. Oke. Kalkulus itu seru. Sekarang ini sudah nggak cukup. Mungkin. Oke, muncul lagi ya? Iya. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di next ya. Mbok nek apa? Apa tahu? Bu. Astagfirullah. Bu. Bocah nakal.